Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, ya, mempelajari kitab Tuhfatus Saniyah Syarah Muqaddimah Al-Ajrumiyah, ya, pelajari tentang ilmu nahwu. Setelah lama kita nggak ngikut gitu, nggak lanjut pelajaran ini, Tayyib. Mudah-mudahan masih ingat ya, Tayyib. Sebelum kita lanjutkan, ini masih sampai sini ya terakhir ya. Kita review dulu sedikit ya, pertanyaan-pertanyaan ringkas gitu, pertanyaan-pertanyaan singkat yang mudah-mudahan masih ingat semua gitu. Mudah-mudahan masih ingat semua. Tape, ini ada siapa? Ada Mbak Lia. Tape. Mbak Lia, coba sebutkan tanda i'rab rafa itu apa aja? I'rab rafa, Ustaz. Tanda i'rab rafa itu apa aja sih? Sebentar. I'rab rafa itu belakangnya domah. Itu ya maksudnya, Ustaz? Iya, betul, betul. Oh. Ya. Dan terus, ini reviewnya agak jauh ya, Ustaz? Oh iya, Kak kira reviewnya yang kemarin itu apa? Fi'il fa'il. Ya, tanda-tanda rofaknya dulu aja. Kita review dari situ. Tanda-tanda rafa itu ada beberapa ya. Belakang domah. Terus bentar ya, Ustaz. Iya, nggak apa-apa. Itu adegannya ya, Ustaz ya? Ada berapa? Ada 4. Ada 4. Halo. Ini sebentar. Domah, terus? 2 wow. Oh, huruf wawu. Betul, domah, wawu, terus? Huruf nun. Domah, wawu, Alif. alif, betul. Nun. Nun, Masya Allah. Barakallahu fiik. Itu tanda i'rab rafa. Tanda i'rab nasab. Apa ya? Mas Bagas, apa aja? Suara saya kedengaran, Ustaz? Kedengeran. Oh iya. Walang bantu an-nasbi
al-khamsu alamatin al-fathu wal alifu wal kasratu wal ya'u wal hadfu nuni. Baik, Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya, jadi tanda i'rab nasab fathah, ya, alif, kasroh, ya, sama hadfu nun. Terus Mbak Suci, tanda i'rab jer. Apa aja? Tanda i'rab jer. Oh, sukun. Sukun bukan. Sukun itu i'rab jazm. Oh, jadi sukun. Itu mati sukun ya, Ustaz. Ya, i'rab khafat atau jer, ya. Khafat atau jer. Tanda sukun. Aha, huruf ya, dan fathah. Oh iya, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi kasroh, ya, dan fathah. Terakhir tanda i'rab jazm, Mas Nopal. Cuma 2 nih. Jazm ya, Tad. Hmm. Nah, i'rab jazm itu Pak, fathah. Fathah bukan. Tadi. Sukun, Sukun sama satu lagi alif, bukan. Al-had, arfunun, iya, hadfu. Ya, al-hadfu. Hadfunya ada 2 ya. Hadfu nun sama hadfu harfil illah. Ya, membuang nun dan membuang huruf illah. Masya Allah. Tayyib. Barakallahu fiik. itu murajaahnya mana, Tad? Alamat i'rab. Agak tak buang jauh. Oh, Mundur jauh ke belakang. Gak apa-apa. Terus lagi. Coba sebutkan fiil apa namanya? Isim-isim yang i'rabnya rafa, ya, marfu'at. Apa aja tuh? Isim-isim yang i'rabnya rafa, marfu'at. Mbak Lia. Yang rofa, isim mufrad. Ya, itu ya. Bukan. Yang marfu'at. Isim yang i'rabnya rafa itu apa aja sih? Yang kalau dalam kalimat posisinya jadi rafa. Itu apa aja? Isim Al-marfu'at itu, al-marfu'at. isim yang isim tasmiyah gitu. Hah? Bukan, itu yang i'rab, yang tanda i'rabnya alif, yang tanda rofaknya alif, isim tasniyah kan gitu kan. Tapi ini pertanyaannya yang i'rabnya rofa, marfu'at. Yang i'rabnya rofa. Yang i'rabnya rofa. Apa ya? Isim yang i'rabnya rofa. Kan kita udah belajar tuh baru 1, 2, 3, 4, baru 4 kita pelajari. Yang kemarin belum jauh. Isim yang i'rabnya rofa. Itu ya kemarin adalah khobar itu satu. Iya itu. Apa aja tuh? Kemarin itu berarti isim domir. Bukan. Itu betul udah khobar. Terus yang sebelumnya apa? Oh, fa'il. Fa'il, terus Fa'il. Isim. Fa'il, khobar. Empat ya? Totalnya ada berapa totalnya? Naib fa'il.
Fa'il, naibul fa'il, Mubtada, khobar. mubtada, khobar. Terus yang belum kita pelajari ada berapa? Yang belum dipelajari. Tidak tahu. Kan kemarin udah sempat disebut tuh. Sisanya apa, Mas Bagas? Ustaz, Marfuat. Isim-isim yang rofa. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, terus naibul fa'il, naibul fa'il. Lupa Zat. apa ya? Fa'il ya. Kemudian naibul fa'il. Fa'ilu wal. Lupa Zat. Siap. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna sama Akhwat. iya. Isim kana wa akhwatiha, kemudian khobar inna, kemudian tawabi ya, tawabi. Naat atau taukid badal. Ya, itu marfuat yang sudah kita pelajari baru tiga. Tapi ya udah nyerempet khobar. Fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Itu sudah masih ingat lah ya, fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar. Nah, kemarin kita sampai sini ya. Al mubtada'u qismani dhahirun wa mudmarun. Kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Berkata penulis Al-Imam Ibnu Wajurrum rahimahullah, al-mubtada'u qismani. Mubtada itu ada dua jenis, dhahirun, isim dhahir, wa mudmarun, dan isim domir ya. Isim dhahir itu kemarin sudah ya. Contohnya Hindun qaimatun. Kemudian Muhammadun qaimun ya. Al-Muhammadani qaimani. Mubtada yang isim dhahir ya, selain domir ya. Selain domir al-Muhammadani, kemudian al-Muhammaduna, Muhammadun, Hindun, ini semua isim dhahir ya. Nah, mubtada juga bisa berupa domir ya, ya. Fadhahiru ma taqaddama dzikruhu. Yang dhahir contohnya taqaddama dzikruhu, telah lalu penyebutannya. Wal mudmaru isna asyara. Kemudian yang isim domir ada 12. Wahia yaitu ya, wa humahum itu ya, ana wa nahnu wa anta wa anti wa antuma wa antum wa antunna wa huwa wa hiya wa huma wa hum wa hunna wa nahu qaulika ana qaimun wa nahnu qaimuna wa masbah dzalik. Ini contoh isim domir ya, ana qaimun. Mana itunya? Mubtadanya ana ya, ana. Coba masih ingat nggak kalau bentuk mubtadanya berupa isim domir, itu cara ngi'rabnya gimana, Mas Nopal? Terus apa? I'rab. Ini nih, yang ini. Yang nah nih, ana qaimun. Ana ini kan mubtada. Cara ngi'rabnya gimana? Cara i'rabnya lupa Zat. Sebenarnya mainan itu. Iya. Ana gitu kan, dia mubtadaun ya. Ana isim domir dia, isim domir. Domir baris munfasil ya, bukan mutasil. Domir baris munfasil ya. Kemudian mabni sukun ya enggak? Mabni sukun. Mabni itu kan harokat akhirnya ya. Harokat akhirnya ini kan sukun. Ana ini kan sini enggak ada nih. Di atas alif yang panjang ini. Kemudian fi mahali rof'in ya, tempatnya rofa sebagai mubtada. Gitu. Itu yang qaimun kan? Ini yang ana. Oh, yang ana. Yang ana. Ana domir baris munfasil ya, domir baris munfasil. Kemudian mabni ala sukun fi mahali raf'in sebagai mubtada. Nah, jadi pahami ya. Kenapa? Karena nggak ada tandanya. Ana ini kan domir. Tadi kan makanya tadi saya sedikit review tanda-tanda i'rab.
Ana rofa, tanda rofanya kan nggak ada kan. Tadi kan domah, kemudian apa namanya wau, kemudian alif, kemudian nun. Nah, mana? Nggak ada kan. Nah, makanya ini namanya mabni, gitu ya. Paham ya? Ya lumayan Dal. Iya. Kemudian nahnu qaimuna nih sama kemarin nahnu mubtada'nya mana ini Mbak Lia. Nahnu qaimuna. Mubtada'nya nahnu. Nahnu cara i'rabnya gimana? Nahnu itu i'rab tanda rafa'nya apa? Domah. Dhammah. Oh, salah. Sukun. Bukan. Apa Ustaz? Ayo gimana? Apa ya? Gimana Mas Bagas? Nahnu dhamirun muttasilun. Domir munfasil. Munfasil. Domir Munfasil munfasil. alamatu raf'i mabniun ala fathi. Mabni ala ini Ala sukun. nun, nun. Ala dhammah. Iya, mabni ala doma fi mahali Di mahali raf'in mubtada. iya, misalnya rafin mubtada, masya Allah. Barakallahu fiik. Ya jadi nahnu ini itu ya, apa namanya? Nahnu itu apa namanya? Mabni ya, dia nggak ada tandanya. Jadi kalau yang ada tandanya itu selain domir, selain isim-isim yang mabni itu baru bisa ditanya tanda i'rabnya apa. Kalau selainnya maka dia mabni. Ya, gitu. Jadi pahami ya? Ini paham Mbak Lia? Iya Ustaz. Tanya. Pahamnya kalau isim domir itu mabni. Gitu. Nah itu yang menempati posisi rofa. Nah apa nasab dan sukun itu yang agak. Iya, dia menempati posisi rofa kan karena dia jadi mubtada kan gitu. Mubtada kan pasti rofa. Tapi karena dia mabni nggak ada tandanya. Gitu. Jadi cara ngi'rabnya beda kalau yang mabni. Kita lanjutkan ya sedikit. Cuma qala al-musannif Syekh Muhyiddin Abdul Hamid rahimahullah taala wa aqulu dan aku katakan kata beliau yanqasimul mubtada'u ila qismain ya. Mubtada terbagi menjadi dua jenis ya. Al-awwalu yang pertama adalah al-dhahiru. Adalah isim dhahir. Wasani yang kedua adalah al-mudmaru, isim domir. Waqad sabaqa fi babil fa'ili ta'rifu kullin minadh-dhahiri wal mudmar. Dan sungguh telah berlalu gitu pada bab fa'il tentang pengertian setiap dari apa itu dhahir dan mudmar. Tinggal di apa namanya murojaah sendiri ya. Kemudian kata beliau famithalul mubtada'i adz-dhahiri. Contoh mubtada yang isim dhahir ya. Mbak Suci udah masuk lagi belum? Kalau belum Mas Nopal. Iya. Muhammadun Rasulullah. Coba di i'rab. Muhammadun wa ismun dhahir. Ya, isim dhahir sebagai apa dia? Ala posisinya langsung sebut sebagai apa? Kalau isim dhahir posisinya langsung sebut sebagai apa? ismun dhahir mubtada'u. Mubtada, betul. Terus Mubtada'u i'rabnya mu'rabu dhamma. I'rabnya apa? I'rabnya rafa, nasab. Rafa. Iya, mubtadaun marfuun gitu. Kemudian Mubtada'un marfuun. tandanya Alamatul dhamma. Iya, wa alamat rafi ad-dhammah. Baik, masyaallah. Barakallahu. Khabarnya mana? Khabarnya yang Rasulullah. Khabarnya Rasulullah. Baik, masyaallah. Barakallahu.
Kemudian yang berikutnya wa Aisyatu ummul mukminina. Wa Aisyatu ummul mukminina. Mbak Suci. Coba di i'rab Aisyatu. Fa'il bukan. Fa'il harus ada fiilnya. Ini kita lagi bahas apa nih? Mubtada. Betul, Masya Allah. Mubtada, i'rabnya? I'rabnya apa? Betul. Tanda rafa'nya? Tanda rafa'nya domah. Tanda rafa'nya domah. Kenapa domah? Kenapa domah? Karena dia domir. Bukan, karena isi Mubtada. isi mufrad. Isi mufrad ya, dan tanda rafa'nya domah. Tayyib. Barakallahu fiik. Khobarnya mana nih, Mbak Suci? Kabarnya amumina. Amumina. Umu. Iya, Iya, khobarnya umu. umu. Oh ya, umu ini ya. Tayyib. Barakallahu fiik. Aisyah adalah umul mukminin. Iya, ibundanya kaum mukminin. Tayyib. Itu yang dohir. Kemudian kata beliau, wal mubtada'ul mudmaru isna asyara lafdhon. Ya. Dan mubtada yang domir itu ada 12 lafadz. Ya. Al awwalu yang pertama ana. Ya, ana, saya. Lil mutakallimil wahidi. Untuk menunjukkan mutakallim. Mutakallim itu orang yang berbicara. Saya, gitu, orang yang berbicara. Al wahidi, tapi satu orang. Nahu contohnya ana Abdullahi. Ana Abdullahi. Tayyib. Mbak Lia tadi belum ya? Ya. Mbak Lia. Iya. Bagaimana cara ngi'rab ana ini? Ana isim Isim domir, betul. mabni sukun sebagai mubtada. Menempati tempat rafa sebagai mubtada. Masya Allah. Barakallahu fiik. Kabarnya? Abdullah. Kabarnya Abdullah. Terjemahnya bagaimana ini? Saya adalah Iya betul, saya adalah Abdullah itu hamba Allah. Iya, hamba Allah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Baik. Kemudian yang berikutnya, wasani yang kedua, nahnu. Nahnu. Lil mutakallimi al muta'addadi awil wahidi. Al mu'adzzomi nafsahu. Yang kedua adalah nahnu. Nah, nahnu untuk menunjukkan mutakallim, orang yang berbicara, tapi muta'addad. Muta'addad itu lebih dari satu ya, berbilang. Ya. Atau al-wahidi, orang yang ngomong sendirian, tapi keadaannya al-mu'adzimi nafsahu, sedang mengagungkan dirinya sendiri. Mengagungkan dirinya sendiri. Nahnu itu bisa untuk banyak, bisa untuk sendiri, tapi apa namanya keadaannya mengagungkan diri sendiri. Nahnu contohnya nahnu qaimuna, ya, nahnu qaimuna. Maka Allah Subhanahu wa taala sering memakai kata nahnu di dalam Al-Qur'an gitu. Meskipun sendiri. Ya. Nahnu qaimuna. Kami adalah orang yang berdiri. Nah, ini oh ya, Mas Bagas. Coba di i'rab nahnu qaimuna. Nahnu dhamirun
munfasilun Mm-mm. mabniun ala dhammi lam mubtadaun Fi mahalli raf'in fi mubtada'un. mahalli raf'in mubtadaun. Masya Allah, barakallahu fiik. Taib, itu yang kedua. Yang ketiga, wasalisu yang ketiga, anta. Anta. Kamu. Lil mukhotob. Untuk menunjukkan orang yang diajak bicara. Mukhotob itu orang yang diajak bicara. Al-mufrodi, yang diajak bicara sendirian. Al-mudzakkari, laki-laki. Kamu laki-laki. Kamu satu orang laki-laki. Anta itu kamu satu orang laki-laki. Nahwu contohnya anta fahimun. Ya. Anta fahimun. Tayyib, tayyib. Mbak Lia. Coba di i'rab anta. Anta gimana sih? Anta sebut dia domir apa? Yang fahimun Ustaz. Iya, domir munfasil. Domir munfasil. Anta isim domir mabni fathah mati posisi rofa sebagai mubtada Fahimun. sebagai khobar. Fahimun khobar. Baik, masya Allah. Barakallahu fiik. Apa terjemahannya anta fahimun? Saya Ustaz. Anta itu artinya anta itu artinya apa ya? Anta itu tadi mukhotob, mufrad, mudzakkar yang diajak bicara satu Kamu. orang, iya kamu. Fahimun. Kamu paham. Iya, kamu paham. Kamu orang yang paham gitu, masya Allah. Gampang ya. Baik. Yang berikutnya ar-rabi'u yang keempat anti. Ya, anti ini lil mukhotobah untuk mukhotobati al-mufrodati al-mu'annatsati. Menunjukkan orang yang diajak bicara, kemudian satu orang, dan yang diajak bicara itu perempuan. Ya, kamu satu orang perempuan. Nahwu contohnya anti muti'atun. Anti muti'atun. Mbak Suci. Coba di i'rab anti. Anti. Domir. Isim domir. Mabni apa mu'rab? Mabni. Mabni apa nih? Mabni. Harokat akhirnya lihat. Iya, mabni kasroh, betul. Mabni kasroh. Kemudian menempati posisi apa ini? Sebagai apa dia? Mubtada. Iya, sebagai mubtada. Kalau sebagai mubtada maka dia menempati posisi rofa gitu ya. Tayyib, barakallahu fiik. Kemudian khobarnya mana Mbak Suci? Muti'atun. Tayyib, barakallahu fiik. Anti muti'atun. Terjemahkan? Kamu adalah wanita yang taat. Iya, masya Allah. Kamu adalah wanita yang taat. Kemudian yang berikutnya al-khamisu yang kelima antuma. Ini lil mukhatabain untuk menunjukkan orang yang diajak bicara ya. Tapi dua orang gitu. Dua orang yang diajak bicara. Mudzakkaro ini karena au muannatsataini. Baik yang diajak bicara itu laki-laki atau perempuan. Jadi antuma itu bisa laki-laki bisa perempuan. Nahwu contohnya antuma qaimani wa antuma qaimatan. Baik, antuma qaimani. Mas Nopal dulu, Mas Nopal. Antuma huwa ismun dhamiru mabni ala alif. Mabni ala alif bukan. Harokat akhir. Oh, mabni ala fathah. Sukun. Di atas ma ini kan ada harokat sukun. Oh, mabni ala sukun. Mubtada'u. Iya, fi mahalli raf'in sebagai Mahalli raf'in mubtada. Masya Allah. Mana khobarnya?
qaimani. Qaimani. Terjemahkan. Antuma ini mereka Bukan, telah berdiri. kamu Eh. dua orang. Kamu 2 orang telah berdiri. Iya, kamu dua orang adalah orang yang berdiri. Masya Allah. Taib, barakallahu fiik. Kemudian antuma qaimatani. Mas Bagas. Ya, Ustaz. Iya. Oh, sama. Qaimatani. Kamu 2 orang laki-laki atau perempuan adalah qaimatani, orang yang berdiri. Coba di i'rab dulu. Antuma. Oh iya. Ya. Antuma domir munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli raf'in mubtada'un. Masya Allah. Baik, barakallahu fiik. Ya, itu ya udah mudah-mudahan yang lain bisa gitu ya. Itu sudah, pokoknya i'rabnya begitu. Kemudian asadisu, nih yang sisanya saya baca aja biar lebih dapat banyak gitu ya. Asadisu yang ke-6, antum. Antum ini li jam'id dzukur al mukhatabina. Untuk menunjukkan ya, jamak mudzakkar laki-laki al mukhatabin yang diajak bicara. Berarti kamu kalian para laki-laki. Nah, contohnya antum qaimuna. Antum sama domir baris munfasil ya, mabni ala sukun di mahalli raf'in sebagai mubtada ya. Dia domir, dia mabni sukun, dia menempati tempat rafa sebagai mubtada. Qaimuna khobarnya. Kalian adalah orang yang berdiri. Kalian para laki-laki adalah orang yang berdiri. Kemudian asabi'u yang ke-7 ya. Antunna di jam'il inath untuk menunjukkan jamak muannas ya. Al mukhatabat ya, yang diajak bicara. Perempuan jamak yang diajak bicara. Berarti kalian para perempuan gitu. Nah, contohnya antunna qaimatun. Sama tadi antunna domir munfasil gitu ya. Mabni ala fathah ya. Kemudian fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Kalian para perempuan adalah orang yang berdiri. Kemudian athaminu yang ke-8 huwa. Huwa ini lil mufradi al-ghaibi al-mudzakkari. Untuk menunjukkan mufrad satu orang, ghaib orang yang enggak ada, berarti orang ketiga dia. Mudzakkar laki-laki. Nah, contohnya huwa hadirun, dia hadir. Sama ya cara ngi'rabnya sama. Huwa domir munfasil, domir baris munfasil, mabni ala fathah, fi mahalli raf'in sebagai mubtada. Hadirun khobarnya. Atasi'u ke-9. Hiya lil mufrodati al ghaibati al muannatsati. Untuk mufrodah satu orang, ghaibah nggak ada orangnya, ya, orang ketiga al muannatsah, perempuan. Dia seorang perempuan. Nah, contohnya hiya musafiratun. Dia adalah seorang perempuan yang safar. Kemudian al-ashiru yang ke-10 huma. Huma ini lil muthanna al-ghaibi mutlaqan. Untuk menunjukkan muthanna, dua orang ghaib, ya enggak ada orangnya, orang ketiga mutlaqan. Mutlak itu mau laki-laki mau perempuan pakainya huma, itu mutlaqan. Mudzakkaran kana au muannatsan, ya baik laki-laki maupun perempuan. Nahwu contohnya huma qaimani atau huma qaimatani. Kalau huma qaimani berarti laki-laki. Dia dua orang laki-laki berdiri. Huma qaimatani, dia dua orang perempuan berdiri. Baik. Kemudian wal hadi asyara yang ke-11 hum. Li jam'i dzukur al-ghaibin, untuk menunjukkan jamak mudzakkar ghaib ya. Mereka para laki-laki.
Nahu contohnya hum qaimuna. Mereka para laki-laki adalah orang yang berdiri. Yang terakhir atsani asyara, yang ke-12 hunna li jam'il inathi al-ghaibati. Untuk menunjukkan jamak muannas, jamak perempuan ghaibat. Orangnya enggak ada gaib. Orang ketiga. Mereka perempuan. Nahu contohnya hunna qaimatun. Ya. Mereka para perempuan adalah orang yang berdiri. Baik. Ini adalah 12 domir yang ada di dalam bahasa Arab sebagai mubtada. Kemudian kata beliau, wa idza kana al-mubtada'u dhamiran fa innahu la yakunu illa barizan munfasilan. Ya. Dan apabila mubtada'nya itu adalah domir, kalau mubtada'nya berupa domir gitu, fa innahu maka dia la yakunu harus gitu. Tidak boleh tidak kecuali gitu. Harus domirnya itu barizan ya. Baris itu ada ya, baris itu nongol kelihatan tuh baris. Baris itu lawannya mustatir. Baris itu lawannya mustatir. Itu apa nantilah nanti. Baris itu lawannya mustatir. Contohnya kan kayak apa namanya jalasa gitu. Jalasa kan fa'ilnya kan huwa kan gitu kan. Dia ada huwanya ada di dalam jalasanya, itu namanya dhamir mustatir. Kalau baris ya ada tadi huwa huma hum, nah itu baris. Nongol. Kemudian munfasilan terpisah. Munfasil itu terpisah. Lawannya muttasil. Kalau muttasil itu bersambung. Muttasil itu bersambung. Contoh yang dhamir muttasil, kita kasih contoh. Ini kalau dhamir muttasil lebih gampang. Kita dhamir baris sama tidak baris. Dhamir muttasil tuh biasanya gini. Contohnya qala ka. Qala ka. Nah, iya. Qala muka. Ini kan dari kata kolamun. Kolamun itu artinya pena. Kemudian ditambahin domir kamu kan. Tambahin domir kamu. Jadi pulpenmu. Gitu. Nah ini namanya ka, ini namanya domir baris muttasil, nyambung. Kalau yang huwa huma hum kan dia misah ya. Misah dari kata. Nggak boleh disambung. Itu namanya domir baris munfasil. Domir baris munfasil. Tayyib. Sampai sini ada pertanyaan sebelum dilanjut sedikit ke khobar. Izin review aja, Ustaz. Ulangi, Ustaz. Review. Dari Ya, mana? dari yang mubtada aja. Dari mubtada ya. Iya. Jadi mubtada intinya ada dua, ada yang zohir terlihat dan yang domir. Kita ganti. Kalau yang zohir misalnya kayak nama tadi Muhammad dan Aisyah. Kalau yang domir itu ada 12. Ya huwa mahum ya hum antum sampai terakhir ana nahnu. Terus domir dan dohir itu sama-sama rofa. Menempati posisi rofa. Kemudian apa namanya? Kalau yang domir itu mabni. Ya. Tayyib. Barakallahu fiik. Ya, betul. Ah. Ya. Illa barizan munfasilan kama ra'aita. Sebagaimana kamu lihat. Itu tentang mubtada. Sekarang kita lihat khobar. Kita baca matannya saja untuk yang khobar. Karena nanti penjelasannya agak panjang. Tsumma qala al-musannif Imam Ibnu Ajurrum rahimahullahu taala aqsamul khobari, pembagian khobar. Kalau kemarin khobar kita cuma selentingan aja gitu kan, ya, kenalan dikit-dikit. Nah, sekarang kita kenalan beneran nih sama khobar nih. Qala berkata beliau wal khobaru qismani. Khobar itu juga ada dua. Khobar itu juga ada dua.
mufradun, ya, mufrad, khobar mufrad, wa ghairu mufradin, dan khobar ghairu mufrad. Mufrad di sini jangan diartikan tunggal ya, jangan. Jadi mufrad ini lawannya bukan musanna sama jamak, bukan. Tapi mufrad di sini lawannya ghairu mufrad. Kalau pembahasan khobar. Kalau pembahasan khobar, mufrad ini lawannya bukan musanna sama jamak, tapi lawannya ghairu mufrad. Apa itu khobar mufrad? Fal mufradu, khobar mufrad, contohnya Zaidun qaimun. Ya. Zaid qaimun. Jadi mufrad itu sesuatu yang bukan jumlah dan bukan syibhul jumlah. Nanti ada. Ya. Mufrad contohnya adalah Zaidun qaimun. Ya. Zaid adalah orang yang berdiri. Mana khobarnya nih Mbak Lia? Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Khobarnya qaimun. Iya, khobarnya qaimun ya. Nah, ini namanya mufrad. Mufrad itu bukan berupa susunan kata, bukan berupa jar majrur, bukan berupa dzaraf majrur. Nanti kita lihat. Wa ghairul mufradi. Yang kedua ada namanya ghairul mufrad. Ya, bukan mufrad. Ghairul mufrad itu ada arba'atu asya, ada 4 jenis. Yang pertama adalah al-jaru wal majruru. Khobarnya berupa susunan jar majrur. Ya, khobarnya berupa susunan jar majrur. Jar majrur tahu ya, huruf jar kemudian majrurnya, huruf jar kemudian majrurnya. Wa dzarfu dan dzaraf. Dzaraf ini keterangan waktu atau keterangan tempat, gampangnya gitu. Itu dulu. Untuk memberikan pengertian dzaraf itu keterangan waktu atau keterangan tempat. Kemudian khobar juga bisa berupa wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Fi'il plus fa'ilnya. Fi'il plus fa'ilnya itu bisa jadi khobar. Nah, ini makanya nanti kalimatnya bisa tumpuk-tumpukan. Makanya agak konsentrasi dikit. Kemudian yang terakhir wal mubtada'u ma'a khobarihi. Khobar juga bisa berupa susunan mubtada dan khobar. Nah, jadi mubtada, khobarnya susunan mubtada khobar. Nah, gimana tuh? Nanti kita lihat. Nahwu qaulika, contohnya adalah perkataanmu. Nih contoh. Zaidun fid dari. Zaidun fid dari. Mas Nopal. Zaidun wa ismun zahir. Erotnya langsung sebagai apa? Iya, sebagai mubtada, mubtadaun gitu. Terus? Mubtadaun. Iya, mubtadaun marfuun bidommah. Tayyib, barakallahu fiik. Mana khobarnya nih, Mas Nopal? Dari. Apa? Dari. Iya, fit dari. Fit dari. Fit dari ini susunan apa ini? Fit dari ini susunan zarf. Apa? Zarf. Dzaraf, bukan. Susunan fi itu huruf apa tuh? Itu jar. Iya, jar majrur. Lihat ya, ini fit dari Zaidun fit dari. Khobarnya mana? Fit dari. Jadi khobarnya susunan ini. Huruf jar dan majrurnya ini jadi khobar. Jadi khobar. Jadi apa namanya? Kalau yang tadi kan qaimun langsung kelihatan ya, rofa. Ini fit dari nggak kelihatan nih. Dia harus berupa susunan, dia berupa apa namanya? Susunan jar dan majrur. Maka fit dari jar majrur fi mahali raf'in, dia sebagai khobar. Jadi susunan fit dari ini dia tempatnya rafa sebagai khobar. Nanti begitu. Kemudian yang berikutnya Zaidun indaka. Iya. Zaidun indaka. Iya. Mbak Lia.
Yes, sir. Zaidun indaka. Mubtada'nya mana? Zaitun. Zaidun. Khobarnya yang mana? Indaka. Indaka. Indaka ini tahu nggak susunan apa? Di sisimu. Susunan. Nggak tahu, sah. Apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Dorof, dorof. Ini namanya dorof. Dorof itu keterangan waktu. Keterangan waktu atau tempat. Zaid itu indah di sisi kamu. Nah, jadi khobarnya nggak berupa kayak gini ya. Kalau ini kan langsung kelihatan qaimun. Nah, tapi dia berupa susunan kalimat lagi. Jadi khobarnya berupa susunan kalimat lagi. Gitu. Jadi agak tumbuk-tumbukan. Kemudian berikutnya Mbak Suci. Yes, sir. Zaidun, abuhu. Zaidun, abuhu. Mana mubtada'nya dulu, Mbak Suci? Zaidun. Zaidun. Koma nih isim fi'il huruf. Koma. Huruf. Huruf bukan. Koma. Koma. Iya. Iya, fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il madi, betul. Koma. Kalau fi'il butuh apa? Fa'il. Fa'il. Mana fa'ilnya koma? Abu. Iya, abu ya, abuhu. Nah, ada mubtada, ada fi'il, ada fa'il. Nah, sekarang mana khobarnya Zaidun, Mbak Suci? Khobarnya Omo. Iya. Oma. Koma abuhu ini ya. Jadi khobarnya berupa fi'il plus fa'il. Tadi kan ada ya, wal fi'lu ma'a fa'ilihi. Nah, jadi Iya. sekarang khobarnya berupa jumlah ismiyah. Khobarnya berupa jumlah ismiyah, susunan kata fi'il dan fa'ilnya. Maka nanti nerjemahkannya, Zaid adalah koma abuhu, bapaknya berdiri. Siapa Zaid? Zaid orang yang bapaknya itu lagi berdiri, gitu maksudnya. Bisa dipahami ya, ini khobarnya berupa susunan fi'il dan fa'il. Kemudian yang terakhir, Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Zaidun jariyatuhu dhahibatun. Mas Bagas. Yes, Ustaz. Ya, Zaidun sebagai apa nih? Oke, mubtadaun. Mubtada. Mana khobarnya? Kabarnya jariyatuhu dahibatun. Iya, jariyatuhu dhahibatun. Jariyatuhu i'rabnya apa nih? Jariyatuhu i'rabnya rafa Sebagai 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 jariyatuhu khobar. bukan. Eh. Sebagai Mubtada. mubtada kedua. Oh iya, ya. mubtada khobarnya zahibatun. Terus jumlahnya jariyatu zahibatun adalah khobarnya zaidun. Masya Allah, barakallahu. Jadi Zaidun ini mubtada, jariyatuhu mubtada juga, khobarnya jariyatuhu mana? Zahibatun. Ya, jadi khobarnya jariyatuhu mana? Zahibatun. Nah, sekarang khobarnya Zaidun mana? Susunan mubtada khobar ini. Ini jadi khobarnya Zaidun. Zaid adalah jariyatuhu, budaknya itu zahibatun, kabur. Zaid itu orang yang budak perempuannya kabur. Gitu. Oh, ternyata bisa digini nih. Ini paham nih ya? Ini saya kasih kode-kode gini. Mim itu artinya mubtada. Koma ini abuhu ini berarti fa'il. Gitu.
Ini khobar 2. Ini mubtada 1. Khobar 1. Nah, gitu. Tumbuk-tumbukan ya. Nah, tapi paham kan nih? Paham. Paham ya? Alhamdulillah. Gimana? Ada yang pertanyaan? Coba merangkum aja, Ustaz. Iya, coba. Jadi di jenis khobar ini ada beberapa macam. Yang pertama misalnya tadi ada khobar yang jenisnya adalah jar majrur. Jadi itu huruf-huruf khafat, yaitu wa min, wa ila, wa an, wa ala, wa fi, wa ruba, wal kafu, wa lamu, wal ba'u. Atau juga huruf yang lainnya misalnya. Kemudian bertemu setelahnya salah satu hurufnya misalnya di situ fidari. Fidari itu dari jadi kasroh karena kemasukan huruf jar. Maka fidari itu jar majrur. Jadi khobar. Kemudian torfu itu berhubungan dengan waktu atau tempat. Salah satunya inda. Dan ini berarti harus menghafalkan huruf-huruf dhorof ya, Ustaz ya. Betul. Kemudian yang ketiga ada fi'il atau perbuatan dengan fa'ilnya, dengan orang yang berbuat. Misalnya di situ koma berdiri, kemudian siapa yang berdiri? Abu. Maka koma abuhu jadi khobarnya. Sehingga berarti kalau ada fi'il harus ada fa'ilnya supaya jadi khobar. Kemudian yang keempat adalah mubtada yang bersama dengan khobarnya. Ya, apa namanya? Tadi contohnya Zaidun Dariyatuhu Zaibatun. Nah, berarti ini Ustaz, apa namanya? Tahu kalau itu mubtada lagi mungkin Ustaz, gimana Ustaz? Oh, gitu. Taunya kalau dia itu mubtada lagi. Ya. Jadi itu kalau dalam nahwu itu kita memang harus pakai dzauk ya. Dzauk itu ngerasa. Misalkan gini, Zaidun rofa, jariyatuhu rofa, dhahibatun rofa. Zaidun mubtada nih. Kemudian kalau kita jadikan jariyatuhu ini sebagai khobarnya Zaidun, nggak cocok. Kenapa? Karena Zaidun ini mudzakkar, jariyah itu muannas. Ya nggak? Jariyah itu muannas. Ini nggak cocok. Zaid adalah budak perempuan, ya nggak mungkin. Zaid budak perempuan. Ini mesti ada sesuatu nih. Oh, berarti jariyatuh ini sebagai apa nih? Dia rofa juga mesti sebagai mubtada. Kenapa? Karena nggak ada fa'il. Karena nggak ada fi'il. Gitu. Jadi memang harus pakai dzauk ya, harus pakai ngerasa gitu, ngerasa. Jadi kalau di Al-Mumti itu salah satu kunci nahwu itu kita banyak-banyak melihat susunan kalimat supaya feeling-nya itu dapat gitu. Supaya feeling nahwunya itu terbangun. Gitu. Paham ya? Paham Ustaz, insyaallah. Ya, insyaallah. Barakallahu. Alhamdulillah. Ini saya clear ya. Ini kode-kode aja nih. Ini kode. Ini kalau di pondok-pondok pesantren tradisional nggak perlu tulis mubtada. Mubtada mim gitu. Khobar kho. Fa'il fa gitu kan. Fa'il fa. Nanti kalau ada domir baliknya bagaimana? Nanti kasih alamat baliknya. Misalkan abuhu, ini dikasih begini misalnya. Itu untuk menunjukkan hu ini kembali ke Zaidun. Saya kasih begitu. Baik. Ya, kita cukupkan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ada manfaatnya. Yang benar ternyata dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya menambah atasnya. Kita mudah-mudahan masih istiqomah terus gitu. Terus tetap di murojaah meskipun nggak ngerti gitu. Tapi alhamdulillah ngerti ya. Meskipun nggak ngerti jangan nggak masuk gitu. Nggak ngerti malah nggak masuk kan lucu. Baik. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyakum wa iyyakum.